Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ayo ikhwah, kaifa halukum? Alhamdulillah bisa. Tip. Di pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pelajaran kita di ilmu Nahu Pemula. Sekarang pertemuan ke-16 tanggal 13 Januari 2026. Kita sudah masuk ke pembahasan di bab 2, yaitu bab 2 ini bukan lagi kita mengenal tentang penyusun kalimat, ya, tapi kita sudah masuk ke bentuk bentuk kalimat, ya, dan cara membuat kalimat dalam bahasa Arab. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasanya bentuk kalimat itu ya ada dua. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il dan jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Nah, kita masuk ke halaman 47, halaman 47 dalam buku ini. Nah, setelah kita mengenal kemarin tentang apa itu jumlah fi'liyah, apa itu jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita eh, ingin mengetahui kira-kira apa sih perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya dalam kata ya untuk penggunaan kata yang sama ya. Bedanya di mana sih ya? Nah, kalau dari sisi makna, dari sisi arti ya, maka sama aja artinya ya. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia sama aja gitu ya. Tapi dalam sisi bentuk penyusunan kalimatnya berbeda ya, berbeda. Contoh kalimat di sini ya, kita bisa bikin dari dua kata yang ada di sini menjadi sebuah kalimat. Pertama kita bikin dia itu menjadi jumlah fi'liyah. Maka tentu ya fi'ilnya dulu yang kita susun ya. Ada dua kata di sini, kata zahaba sama kata zaidun. Nah, kalau dia fi'liyah maka zahaba zaidun ya, zahaba zaidun. Ya, fi'il dulu baru fa'ilnya. Ya, fa'il itu isim. Ya, fa'il itu pelaku dan dia termasuk isim. Nah, kemudian kalau seandainya kita bikin dia menjadi jumlah ismiyah, maka isim dulu yang di depan, otomatis apa? Fa'ilnya dulu, baru fi'ilnya. Zaidun zahaba. Zaidun zahaba. Ya. Nah, kedua arti ini sama aja ya. Artinya Zaid telah pergi. Zaid telah pergi. Ya. Hanya saja teman-teman sekalian, lazimnya, ya kebiasaannya, ya bagusnya, ya kalau seandainya kita ingin menyusun sebuah kalimat yang mengandung fiil, ya kalau seandainya di kalimat tersebut ada fiilnya, nah ada fiilnya, maka sebaiknya itu kita menggunakan jumlah fiiliyah dalam pembuatannya. Jadi lazimnya kita perhatikan nih, misalnya kita punya beberapa kata. Kalau seandainya di kata tersebut yang ingin kita susun itu ada fiil, maka sebaiknya kita gunakan jumlah fi'liyah. Kecuali memang nggak ada fiil. Misalkan isim-isim aja. Muhammadun mudarrisun misalkan. Ya. Muhammadun talibun. Nah, maka apa? Itu kan isim-isim. Ya, maka ya mau gimana lagi kan? Nggak bisa berarti dia jumlah fi'liyah. Otomatis jumlah ismiyah. Ya, mubtada khobar ya. Tapi kalau seandainya dia ada fiil di situ, maka bagusnya kita pakai Udah kan ngobrol? struktur jumlah fi'liyah. Lain saus sih ya. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan jumlah ismiyah dalam ya kata-kata yang di situ ada fiilnya,
Maka bedanya adalah kalau jumlah ismiyah itu dia memberikan tujuan untuk penekanan ya bahwa yang telah pergi itu benar-benar Zaid karena Zaid ini disebutkan di awal ya. Zaidun, berarti kan nggak ada orang lain tuh. Zaidun zahaba, berarti memang Zaid yang pergi gitu. Nah, itu penekanan aja, penekanan. Nah, itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, kalau seandainya ada fiil tapi kita bikin dia dengan jumlah fiil ismiyah, maka apa? Konsekuensinya ada kaidah lain ya. Kita harus ikutin kaidah yang ada pada jumlah ismiyah. Dan kaidah tersebut berbeda dengan kaidah jumlah fi'liyah. Seperti itu. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kuncinya kalau seandainya kita ingin buat kalimat yang di situ ada fiilnya, bagusnya pakai jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kita akan bahas satu persatu ya eh, bentuk dari jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Ya, kita akan masuk ke intinya sekarang. Gambarannya seperti apa? Cara nyusunnya gimana sih? Ya, kalau jumlah fi'liyah itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya jumlah fi'liyah itu adalah kalimat, jumlah itu kalimat ya, jumlah itu kalimat ya. Fi'liyah yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il. Ya, jadi kata pertamanya itu fi'il. Nah, dalam susunan kalimatnya. Jadi ketika kita buat kalimat itu kan susunan dari kata-kata ya. Nah, susunan pertamanya ya, urutan pertama itu apa? Fi'il. Nah, maka ya dikarenakan dari sisi kebutuhannya pada objek, fi'il dibagi menjadi fi'il lazim dan fi'il mutadi. Nah, dalam membuat kalimat itu kan ya ada susunan kalimat ya. Kalau di bahasa Indonesia itu ada SPOK kan, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, di situ ada objek, ada objek. Maka ketika kita ingin membuat kalimat di sini ya kita butuhkan pengetahuan tentang fiil tersebut ya. Nah, ini fiil ini kita ambil dari pembagian fiil yang dia itu butuh objek atau enggak. Fiil itu kan banyak ya. Nah, itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan susunan yang tadi ya. Nah, fiil ditinjau dari kebutuhan yang terhadap objek, kita sudah bahas itu ada dua kan, fiil lazim sama fiil muta'addi. Lazim itu yang nggak butuh objek, yang nggak butuh objek, objek dari fiil tersebut ya. Kemudian fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh objek. Berarti kalau seandainya dia objek yang nggak ada, berarti belum sempurna kalimat tersebut. Nah, nah dari sisi ini maka pola dalam kita menyusun jumlah fi'liyah itu ada dua bentuk berarti. Jadi ada pola kalimat dengan fi'il lazim, ada pola kalimat dengan fi'il muta'addi. Nah, sekarang pola kalimat untuk menyusun jumlah fi'liyah dengan fi'ilnya itu fi'il lazim. Maka rumusnya adalah apa? Fiil ditambah fa'il. Fiil ditambah fa'il. Predikat ditambah subjek. Fiil itu predikat kan. Kemudian ditambah fa'il subjek. Nah, dua ini cukup ya. Dua komponen ini cukup aja, cukup ya. Fiil sama fa'il aja. Ya, kenapa? Karena fa'ilnya dia lazim, nggak butuh objek. Sehingga ketika kita tidak masukkan objeknya, maka kalimat ini sudah jelas. Kalimat ini sudah jelas. Nah, dua ini sudah terbentuk kalimat sempurna. Nah, contohnya ya, jalasa Zaidun. Ya, jalasa Zaidun. Tip, nakro, jalasa Zaidun. Jalasa Zaid. Zaidun. Mm-mm. Jalasa fiil. Fiil apa dia?
fi'il lazim. Jalasa ini fi'il lazim, nggak butuh objek, nggak butuh objek, nggak butuh sesuatu yang dikenai pekerjaan ini. Ya, nggak butuh. Ya, jalasa apa? Nggak ada, nggak ada. Itu perbuatan murni dari pelakunya. Kemudian subjek, fa'il. Subjek itu fa'il ya. Pelakunya siapa? Yang melakukan duduk ini siapa? Zaidun. Maka ketika dua ini berkumpul ya, fi'il lazim plus fa'ilnya, maka cukup sudah menjadi jumlah fi'liyah yang sempurna. Jalasa Zaidun. Zaid telah duduk. Zaid telah duduk. Udah gitu aja. Nah ini kalau susunan fi'il lazim cukup dua boleh. Boleh nggak ditambah yang lainnya? Ya boleh-boleh aja. Ya misalnya ditambah keterangan. Jalasa Zaidun alal kursi. Jalasa Zaidun alal kursi. Zaid telah duduk di atas kursi. Nah itu boleh aja tambah. Kalau nggak ditambah nggak apa-apa. Nah kata kerja jalasa ya fiil jalasa tidak membutuhkan objek. Ya dia fiil lazim. Sehingga unsur penyusun kalimatnya hanya fiil dan fa'il saja. Cukup. Nah ini pola untuk kalimat ini ya. Fi'liyah yang fiilnya itu lazim. Dengan ingat ya. Kemudian pola untuk kalimat fi'il muta'addi, kalimat yang membutuhkan objek, maka ditambah lagi satu ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Susunannya fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Nah, seperti itu. Fi'il dulu. Kenapa fi'il dulu? Karena kita ingin membuat jumlah fi'liyah. Ya. Kemudian fa'ilnya. 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 Nah, terus maf'ulun bihi, objeknya. Objeknya. Sip. Contoh kalimat. Ya. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Qara'a fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il muta'addi. Qara'a fi'il muta'addi. Qara'a ini fi'il yang membutuhkan objek. Ya. Harus ada objek yang dikenai pekerjaan ini. Membaca, ya, membaca. Pasti ada pertanyaan membaca apa gitu ya. Membaca apa? Nah, seperti itu. Harus ada objeknya yang dibaca. Taib. Kalau duduk nggak perlu ada objek. Ya. Kalau membaca ada objeknya. Ada sesuatu yang dikenai pekerjaan. Qara'a fi'il, Zaidun fa'il. Ya. Zaidun fa'il subjeknya. Pelakunya yang membacanya siapa? Zaid. Taib. Terus apa yang dibaca? Nah, ini apa namanya objek? Ya, maf'ulun bihi. Al-Qur'ana. Ya, qara'a Zaidun al-Qur'ana. Zaid telah membaca Al-Qur'an. Zaid telah membaca Al-Qur'an. Nah, ini ya. Jadi ketika kita ingin membuat jumlah fi'liyah, kita tentuin dulu nih. Ini fi'ilnya termasuk fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim maka nggak butuh objek. Kalau fi'il muta'addi dia butuh objek. Ya. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita akan membuat jumlah yang sempurna. Nah, kata qara'a di sini membutuhkan objek karena dia apa? Fi'il muta'addi. Ya. Kenapa? Karena membaca itu butuh kepada sesuatu yang dibaca, ya. Sehingga kalimatnya harus mengandung fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihi. Minimal tiga ini. Tiga unsur ini. Nah, fi'il itu predikat, ya. Fa'il itu subjek, maf'ulun bihi itu objek. Oke. Nah, demikianlah ya. Dikarenakan fi'il lazim lebih sedikit unsur penyusunnya dibandingkan fi'il muta'addi, maka kita akan mempelajari kaidah-kaidah fi'il lazim terlebih dahulu. Nah, sampai sini paham ya? Jadi eh tadi ya pertama poinnya, poinnya apa poinnya? Pertama poinnya, kalau seandainya kita ingin membuat kalimat yang di situ ada unsur fi'ilnya, maka sangat disarankan atau lazim itu menggunakan jumlah fi'liyah. Menggunakan jumlah fi'liyah. Itu pertama. Nah, oke. Itu udah pertama ya. Terus yang kedua,
sebelum kita buat, kita tentuin dulu nih. Ini fiilnya masuk apa? Masuk fiil lazim atau fiil mutaaddi. Nah, kalau seandainya fiil lazim, maka nggak butuh objek. Sehingga susunan kalimat kita cukup dua aja. Cukup dua. Ya, fiil sama fa'il. Itu aja. Nah, misalkan nih, Kang Rizky sana suruh bikin kalimat yang di situ ada fiil. Nah, kan kita kan belum belum ini ya, belum banyak mufrodat kan, belum banyak kosakata yang kita kuasai. Nah, maka ini sangat membantu sekali. Ya, oh cukup dua kata dan cukup jadi kalimat. Kalau seandainya dia fiil lazim. Nah, kalau seandainya dia fiil mutadi, ya kita mau pakai fiil mutadi, maka apa? Maka kita butuh tiga kata minimal. Ya, fiil, fa'il, maf'ul bihi. Nah, seperti itu. Nah, tapi pembahasan pertama kita akan bahas pola fiil lazim. Pola fiil lazim. Nah, fiil lazim, sebagaimana yang telah kita pelajari, itu adalah fiil yang nggak butuh objek. Tidak butuh objek. Objek itu biasa kita sebut dengan apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu apa? Objek. Ya, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Itu maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi ini ya, i'rabnya mansub ya. Nasab dia. Secara asal nasab dengan apa? Dengan fathah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, dalam menyusun kalimat menggunakan fi'il lazim ya, kita cukup menyebut fa'ilnya sama fi'ilnya. Nah, seperti itu. Jadi, karena dia nggak butuh objek, ya cukup fi'il fa'il aja. Nah, fi'il fa'il aja. Nah, contoh dari beberapa eh, kalimat yang menggunakan fi'il lazim ya. Contohnya tadi ya, tadi apa tadi? Jalasa ya. Jalasa Zaidun. Taib. Kemudian koma Zaidun. Koma Zaidun. Zaid telah berdiri. Nah, koma ini fiil lazim juga. Berdiri. Berdiri itu butuh objek nggak? Nggak butuh. Nggak butuh kan? Kegambar nggak nih kira-kira bisa nggak nentuin kalimat itu butuh objek atau enggak? Kegambar nggak, Pak? Gambar Gambar nggak? Ustaz. Gambar ya? Ya, Oh, gambar ya. Kalau misalkan berdiri, udah. Ada nggak sesuatu yang kena atau kena efek dari pekerjaan berdiri itu? Ada nggak? Nggak ada kan? Barang atau orang yang kena efek dari fiil berdiri ada nggak? Ya, nggak ada, berdiri berdiri aja gitu, berdiri berdiri aja, bener nggak? Kayak ibaratnya itu mempengaruhi orang lain nggak? Atau barang lain nggak? Nggak kan? Bener ya, gambar ya. Nah, tapi kalau membaca, ya membaca misalkan, tentu pasti ada yang dibaca, bener nggak? Kita membaca masa nggak ada yang dibaca? Nah, kayak gitu. Nah, maka membaca ini mutaaddi, dia butuh objek, butuh sesuatu yang dibaca. Jadi gampangnya kalau fi'il mutaaddi itu dia pekerjaan dia itu menjadi ambigu kalau seandainya nggak ada sesuatu yang dikenai. Nah, memukul, coba memukul. Memukul itu lazim atau mutaaddi? tadi. Mutaaddi, kenapa? Karena mesti ada yang dipukul. Kita memukul pasti ada yang dipukul kan? Masa nggak ada yang kita pukul? Ya minimal kita mukul angin kan? Benar nggak? Nah, pasti ada yang dipukul. Kalau memukul itu pasti ada yang dipukul. Nah, kayak gitu. Nah, mengajar, mengajar, mengajar lazim mutaaddi. Atau adik. Muta, mutaaddi, kenapa mutaaddi? Karena pasti ada yang diajar. Pasti ada sesuatu yang dikenai perbuatan mengajar ini. Nggak mungkin kita ngajar ngajar apa? Ngajar nggak ada yang kita ajar. Ya ngapain ngajar gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau koma dia
efek dari perbuatan fiilnya nggak ada apa-apa, nggak ada ke siapa-siapa, nggak. Nah itu lazim itu. Ya, dahaba, dahaba itu mutaaddi atau lazim? Dahaba, Lazim. lazim. Kenapa lazim? Ya karena apa? Efek dari dahaba apa? Nggak ada. Kan Nah kita bikin rugi siapa? Nggak ada. Ya, dahaba ya udah dahaba, dahaba. Ya orang-orang itu melakukan dahaba udah. Ya seperti itu. Dia pergi udah kan. Nah, kemana Rizky Zahaba? Dia pergi. Ya udah dia pergi aja gitu. Nah, itu seperti itu. Itu lazim. Maka kaidahnya cukup apa? Kita susun dengan fiil sama fa'il saja. Gampang kalau lazim ini, ya. Koma Zaidun. Ini fiil lazim dengan bentuk maldi ya, lampau. Nah, koma yakumu. Mudoreknya yakumu. Yakumu Zaidun. Yakumu Zaidun. Zaid sedang berdiri. Tadi telah berdiri, sekarang Zaid telah berdiri. Tarib. Koma yakumu. Qoma yakumu. Yakumu. Koma yakumu. Qoma Qama yakumu. yaqumu. Nah, koma yakumu. Koma itu madi. Yakumu fi'il mudhari. Nah, koma yakumu ini termasuk fi'il lazim. Tip. Fi'il amarnya apa? Koma yakumu. Kalau kita Hukmun. ingin perintahin Ikemu orang bukan berdiri, Ustaz. berdirilah apa? Ikemu bukan. Apa? Kum ya. Kum. Hukum. Koma yakumu kum. Kum. Tip. Kum ya Rizki misalkan. Kum ya Deri. Maksudnya berdirilah. Berdiri, Deri. Nah, Nah, Deri sudah. terlambat nih, berdiri. Siap, sudah Ustadz. Nah, udah berdiri, mana? Ya, yang telat-telat nanti dihukum ya. Siap. Ya, coba Sudah kita boleh duduk lagi Ustadz. kita ini ya, kita apa namanya itu eh berusaha ya, berusaha untuk tepat waktu datangnya. Biar apa? Biar materi nggak ketinggalan. Sebagaimana kita apa namanya bersikap memprioritaskan sesuatu, maka dia akan memberikan dampaknya yang besar kepada kita. Sesuai dengan kadar apa pemuliaan kita. Nah, kalau kita cuek, nanti ilmunya cuek juga sama kita. Nggak paham-paham kita. Jadi kalau nggak paham-paham, Pak, jangan salahin siapa-siapa ya, salahin diri kita. Nah, jadi kita evaluasi diri kita, anak se sesungguh apa sih belajar ini, ya, semaksimal apa sih belajar ini. Di antara bentuk kemaksimalan dalam usaha, ya, tepat waktu, terus berusaha mendengarkan dengan baik, ya, nah, seperti itu. Nah, di antara bentuk apa ya, eh, bentuk fokus ya, kita jangan sibuk dengan hal lain dulu, ya, fokus. Termasuk HP ya, jangan sambil WA-an, jangan sambil lain-lain, ya, fokus dengarkan. Ya seperti itu. Itu sedikit nasihat lah. Tapi semuanya kembali kepada antum semua. Antum yang menentukan arah belajar antum. Ya. Karena hanya mentransfer ilmu, antum yang nentuinnya mau seperti apa. Mau cepat atau mau lambat. Nah, seperti itu. Tip, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim, cukup rumusnya apa? Fi'il sama fa'il. Nah, Nah, di antara kaidah yang berlaku untuk jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim, ini sebagai berikut. Ada tiga nih. Nah, ada tiga. Pertama, ini harus diingat-ingat ya. Ya, fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Maksudnya apa? Jenis itu apa jenis? Coba contoh jenis apa? Maksudnya apa ini jenis nih?
Mudzakkar muannas. Ah, Fa- mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Jadi fiilnya harus sesuai dengan failnya. Failnya lihat failnya. Fail kalau mudzakkar, Zaid kan mudzakkar ini. Berarti fiilnya juga harus mudzakkar. Harus sesuai. Kalau misalkan Aminah muannas, berarti fiilnya juga harus muannas. Nah, ini pertama. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, teman-teman sekalian, fiil harus dalam bentuk mufrad. Fiil harus dalam bentuk mufrad. Koma ini mufrad. Koma ini mufrad. Yakumu mufrad. Ya, pokoknya kalau jumlah-jumlah fi'liyah ya, yang fi'il dulu, fi'ilnya harus mufrad. Walaupun apa? Walaupun fa'ilnya misalkan musanna atau jama. Walaupun fa'ilnya musanna atau jama. Misalkan zaidani. Zaidan berarti apa? Dua zaid. Nah, maka tetap ya fiilnya itu mufrad. Itu kaidah kedua. Kaidah yang ketiga, fa'il harus dalam bentuk atau dalam keadaan rofa atau marfu. Fa'ilnya itu harus dalam bentuk marfu. Nah, Zaidun, ini nih, dommah. Dommah ini marfu. Nah, jadi fa'il itu harus dalam keadaan marfu. Nah, itu kaidah dalam membuat jumlah fi'liyah lazim. Jumlah fi'liyah lazim. Tip. PR ya. PR-nya masing-masing buat satu contoh kalimat. Buat satu contoh kalimat ya yang masuk dalam kategori jumlah fi'liyah lazim. Jadi bentuknya jumlah fi'liyah, terus fi'il yang dipakai fi'il lazim. Kaidahnya ini, kaidahnya ini dalam membuat ini. Nah, harus sesuai kaidah ya. Nah, berapa kata? Nah, cukup dua aja. Kita pakai yang pola ini aja. Cukup fi'il sama fa'il. Nah, bikin satu kalimat nggak usah banyak-banyak. Satu kalimat yang itu merupakan jumlah fi'liyah dengan menggunakan fi'il lazim. Dengan menggunakan fi'il lazim. Taib, dikumpulkan di grup cepat-cepatan ya, nggak boleh sama ya, fiilnya nggak boleh sama, fiilnya nggak boleh sama. Sebisa mungkin jangan pakai ChatGPT ya, atau AI yang lain. Coba dibaca bukunya aja, dibaca bukunya, dicari fiil-fiil ya, kalau bisa buka kamus ya. Anak nggak tahu nih fiilnya apa aja fiilnya, ya cari kamus ya. Biasanya kita buka kamus. Tip ilahuna, insya Allah kita akan lanjutkan ya, masih pembahasan jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim, nanti penjabarannya kita akan jelaskan dari kaidah ini ya, di hari Kamis insya Allah ta'ala. Waktunya sudah habis, ada yang pertanyaan? 1 menit lagi, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, La- Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan? Ana absen dulu ya. Bikin satu ya, Ya, bikin satu kalimat saja. satu aja Pak, satu aja. Kalau yang udah disebutin tadi di buku boleh Ustaz. Ya jangan dong, Kerja. jangan dong ya. Ya untuk pertemuan selanjutnya usahakan ya, jangan telat lagi ya. Jangan ada yang telat. Biar kita efektif belajarnya dan antum semua dapat manfaat yang lebih besar ya. Tip naktatim bika fartil majlis subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.